Halo sis, stop buang-buang energi deh. Kalau kamu pengen banget mengakhiri overthinking dan meraih hidup penuh power, ini bukan cuma teori belaka ya. Ini adalah rahasia yang akan mengubah segalanya. Aku tahu banget rasanya sis, kamu nggak sendirian kok. Jutaan orang di luar sana merasakan hal yang sama, terperangkap dalam siklus pikiran yang tak berujung, memutar ulang skenario buruk, atau menganalisis setiap detail kecil sampai kepala rasanya mau pecah. Ini bukan cuma bikin capek kan? Overthinking itu ibarat kita lari maraton tanpa garis finish. Kita jadi kehilangan banyak peluang emas karena terlalu banyak mikir. Stres kronis yang bikin badan pegal-pegal, kelelahan mental yang membuat kita sulit fokus, menunda-nunda keputusan penting sampai akhirnya nyesel, bahkan merusak kualitas tidur dan hubungan kita sama orang-orang terdekat. Pernah ngalamin itu semua, sis? Tapi dengar baik-baik ya, overthinking itu sebenarnya bukan kelemahan personal kamu kok. Itu lebih seperti pola pikiran yang terbentuk, yang bisa diidentifikasi, dipahami, dan yang terpenting, diubah. Dan ada kabar baiknya nih sis, ada mental bodo amat yang bisa kamu latih. Ini bukan tentang jadi apatis atau nggak peduli sama sekali ya. Justru, ini tentang strategi cerdas untuk mengarahkan energi mental kamu ke hal yang benar-benar penting dan memberdayakan hidup kamu. Siap untuk mengubah segalanya? Yuk, kita bedah satu persatu. Pertama, kita harus bedah dulu mitos bodo amat itu sendiri. Ini bukan apatis loh sis, tapi lebih ke seleksi prioritas tingkat tinggi. Otak kita itu sis, keren banget. Ada bagian yang namanya prefrontal cortex. Dia itu kayak direktur utama yang bertanggung jawab buat nalah dan ngambil keputusan. Tapi ada juga nih si amigdala yang suka banget panik duluan dan merespons emosi negatif. Nah, kalau kita overthinking, si amigdala ini seringnya lebih dominan. Mental bodo amat yang kita maksud di sini itu adalah bagaimana kita secara sadar melatih si prefrontal cortex ini buat memilih informasi mana yang layak dapat perhatian kita dan mana yang cukup kita bodo amatin aja. Bukan berarti kita jadi nggak punya hati ya, tapi kita memilih untuk nggak membuang energi pada hal yang nggak relevan, nggak bisa kita kontrol, atau justru cuma bikin beban. Keren kan? Ini cerdas. Kedua, kuasai teknik zona pengendalian. Ini adalah fokus mutlak pada apa yang benar-benar bisa kita kontrol. Bayangin deh, ada dua lingkaran besar di depan mata kamu. Lingkaran pertama itu lingkaran pengaruh kamu. Isinya adalah semua hal yang bisa kamu ubah, kamu pengaruhi, atau kamu putuskan. Lingkaran kedua itu lingkaran kekhawatiran. Isinya adalah hal-hal yang sama sekali di luar kendali kamu. Entah itu omongan orang lain, cuaca, kebijakan pemerintah, atau bahkan masa lalu. Overthinking itu terjadi saat kita terlalu banyak nongkrong di lingkaran kekhawatiran. Contohnya nih sis, khawatir banget sama pandangan atasan tentang presentasi kamu, lingkaran kekhawatiran. Padahal yang bisa kamu lakukan adalah fokus pada peningkatan skill presentasi kamu, lingkaran pengaruh. Atau khawatir sama omongan tetangga tentang pilihan hidup kamu, lingkaran kekhawatiran. Padahal yang harusnya kamu fokuskan adalah kebahagiaan dan kesehatan keluarga kamu, lingkaran pengaruh. Mulai sekarang, fokuskan 100% energi kamu pada lingkaran pengaruh kamu. Rasakan bedanya. Ketiga, kita punya jurus 3 detik bodo amat untuk menghentikan ruminasi instan di sumbernya. Otak kita punya jeda responsius. Artinya, dari saat kita punya pikiran sampai kita meresponsnya, ada celah kecil yang bisa kita manfaatkan. Begitu ada pikiran negatif atau kekhawatiran yang mulai muter-muter di kepala kamu, segera bilang stop dalam hati. Tarik napas panjang, hitung sampai 3, dan alihkan fokus kamu. Misalnya, lagi mikir, bagaimana jika aku gagal besok? Stop. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara masuk, hembuskan perlahan, dan alihkan fokus ke sensasi fisik di ujung jari kamu atau ke warna objek di depan kamu. Ini kayak ngeriset komputer otak kamu secara instan. Ini bukan menghindar ya, tapi melatih otak untuk tidak terjebak dalam loop negatif yang nggak produktif. Lakukan ini setiap kali pikiran itu datang, dan kamu akan kaget betapa efektifnya. Keempat, bangun perisai mental kamu dengan filter relevansi. Tanyakan pada diri kamu, mengapa ini penting untukku?
Setiap pikiran yang datang, ibaratnya adalah email masuk di inbox mental kamu. Kamu nggak perlu membalas atau memproses semua email kan? Ada yang spam, ada yang cuma info nggak penting. Kita perlu filter sis. Tanyakan 3 pertanyaan ajaib ini. Pertama, apakah ini penting untuk tujuan jangka panjang saya? Kedua, bisakah saya bertindak nyata untuk mengubahnya sekarang? Ketiga, apakah ini datang dari sumber yang kredibel dan konstruktif? Kalau jawabannya tidak untuk sebagian besar pertanyaan itu, maka pikiran itu layak untuk kita bodoh amatin secara strategis. Contohnya, gosip dari grup WA tetangga versus kritik membangun dari mentor kamu. Bedakan sis. Kelima, gunakan strategi delegasi emosional. Ini tentang memilih pertarungan kamu dengan bijak. Bayangkan energi mental kamu itu seperti baterai smartphone, terbatas dan berharga. Setiap kali kamu overthinking, baterai kamu terkuras. Tokoh-tokoh sukses dunia itu sering banget loh sis, dikenal karena kebijaksanaan mereka dalam mengelola energi mental. Mereka tahu kapan harus bodoh amat demi fokus pada hal yang jauh lebih besar. Misalnya, memilih untuk bodoh amat terhadap komentar negatif online yang nyinyar demi energi yang tersisa bisa kamu curahkan untuk menyelesaikan proyek pribadi yang penting atau menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga. Jangan biarkan hal-hal kecil menguras habis baterai mental kamu. Pilihlah dengan bijak di mana kamu akan menempatkan energi dan emosi kamu. Kamu adalah bosnya. Dan yang keenam, integrasikan bodo amat ini dalam rutinitas harian kamu. Ini adalah latihan konsisten untuk hasil maksimal. Mental bodo amat ini bukan pil ajaib yang sekali minum langsung manjur, tapi sebuah skill yang perlu dilatih terus-menerus. Saya ada beberapa tips praktis nih sis. Yang pertama, mulai jurnal bodo amat. Setiap malam, tulis 1 atau 2 hal yang berhasil kamu lepaskan hari itu dan tidak kamu pikirkan berlebihan. Ini akan membantu otak kamu merekam keberhasilan kecil. Kemudian, afirmasi harian. Ucapkan kalimat positif seperti, aku memilih untuk melepaskan hal yang tidak bisa kukendalikan. Energiku berharga. Dan, coba teknik meditasi singkat. Cukup 5 menit sehari, fokus pada nafas kamu dan bayangkan pikiran-pikiran yang tidak relevan itu lewat begitu saja, seperti awan di langit. Kemudian, atur jangka waktu overthinking. Izinkan diri kamu khawatir, tapi batasi hanya 10 hingga 15 menit per hari. Setelah itu, putuskan untuk berhenti dan alihkan fokus. Kedengarannya aneh, tapi ini melatih disiplin mental. Menguasai mental bodo amat ini adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih berdaya, bebas dari belenggu overthinking. Tapi perjalanan mental kamu tidak berhenti di sini. Untuk melipat gandakan kekuatan mental dan membangun resiliensi anti gagal, saya sudah menyiapkan video selanjutnya tentang 3 pilar resiliensi yang belum pernah Anda dengar. Klik di sini untuk langsung menontonnya. Jangan lupa juga untuk bagikan rahasia ini dengan teman kamu yang juga sering overthinking. Dan mari kita diskusikan di kolom komentar. Apa satu hal yang paling sering membuat kamu overthinking dan bagaimana kamu akan menerapkan mental bodo amat ini? Saya akan balas setiap komentar terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya sis.